Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Gak kerasa nih, terakhir kita podcast selama bulan Ramadan dan sekarang kita berjumpa lagi setelah Ramadan tentunya. Dan sebentar lagi kita mau lebaran Idul Adha ya. Nah kali ini kita akan membahas nih, mungkin masih nempel-nempel dengan Idul Adha juga, tentang diabetes. Temanya sangat menarik, yaitu kenali tanda pemicu diabetes bagi anak muda. Wah, udah bagus nih. Dan seperti biasa juga saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dokter kita nih, Dokter Asri Ratna Mukti Ungkuan, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Jonggol. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Yuni. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik ya dok. Tetap semangat dok. Semangat Terus ya dok. Baik dok, ini saya sangat tertarik nih dok dengan judul tema kita nih dok. Diabetes itu kan identik dengan usia-usia bisa dibilang usia mendekati parubaya ya dok ya. Nah tapi ini sekarang kita bahas mengenai anak muda dok. Kok bisa ya dok ya anak muda terkena diabetes? Benar menurut dokter? Ya judulnya sangat menarik ya, karena kondisi ini yang sering luput kita sadari. Semakin bertambahnya waktu berjalan, ternyata penelitian di dunia itu sudah banyak menemukan adanya pergeseran awitan ke masa awal terdiagnosa penyakit kronis, salah satunya diabetes mellitus ini. Kalau di Amerika sendiri bahkan sudah mengatakan dari 3 dekade ke belakang, jadi bukan baru-baru banget nih. Cuman kalau di Indonesia memang belum ada kumpulan data statistik yang mengatakan sudah mulai dari kapan nih ada kondisi diabetes pada usia muda. Baik. Nah dokter, ini kalau misalnya sudah banyak ternyata ya dok ya, sebenarnya diabetes sendiri itu gejalanya seperti apa dok? Ya diabetes sendiri kalau pada masyarakat awam seringnya tahunya diabetes yang tipe 2 ya, yang munculnya itu pada usia parubaya tadi, seperti Mbak Yuni bilang. Gejala klasiknya itu yang pertama, gampang buang air kecil terlalu sering, ya terutama di waktu malam hari. Mudah haus, bentar-bentar minum, atau mudah lapar, jadi baru saja makan besar, tiba-tiba ingin nyemil lagi gitu ya. Berangsur lama hingga baru terdeteksi setelah sudah ada komplikasinya. Nah, itu biasanya yang orang-orang awam ketahui diabetes tipe 2. Tapi diabetes sendiri itu tipenya ada banyak. Ada tipe-tipenya berarti ya dok ya. Dari yang paling usia awal ya, anak-anak itu ada diabetes tipe 1. Memang permasalahannya bukan dari gaya hidup. Memang kondisi ketidakadaan atau sangat sedikit sediaan insulin hormon di dalam tubuh, sehingga dia membutuhkan tambahan insulin dari luar. Jadi harus disuntik dengan insulin. Yang terdeteksi biasanya dari usia anak-anak. Ada juga diabetes yang di usia pertengahan, jadi usia remaja nanggung sampai dewasa muda, yaitu dari usia 15 sampai 39 tahun. Itu bisa macam-macam. Bisa ada diabetes tipe 2 yang memang awitan dini, ada yang karena kelainan genetik, ada juga karena autoimun gitu. Nah itu pemeriksaannya butuh ada pemeriksaan penunjang lanjutan lagi, yang memang ternyata obatnya hampir sama. Ada yang berespon dengan obat minum, ada yang tidak, yang harus membutuhkan insulin. Dan itu harus pakai panduan dokter. Sehingga ini sedikit untuk edukasi masyarakat, jangan sembarang membeli obat. Jadi bukan hanya kalau gulanya terdeteksi tinggi langsung beli obat di toko obat atau di apotek tanpa memeriksakan terlebih dahulu ke dokter. Bahayanya ada efek samping dari obat tersebut, tidak sesuai dengan kondisi dia.
Karena memang ternyata ya tadi ya dok ya, diabetes itu ada tipenya ya. Jadi apa namanya DM tipe 1 atau tipe 2 ya. Jadi memang pengobatannya pun berarti kan harus sesuai dengan tipe itu. Nah dokter, tadi kan dokter udah sebutkan gejalanya nih. Apakah kalau misalnya anak-anak muda misalnya yang di luar sana yang merasa bahwa kok gejalanya itu mirip-mirip ya gitu, itu sudah bisa langsung terdiagnosa diabetes kah? Atau memang sebaiknya tetap konsultasi ke dokter terlebih dahulu nih untuk dapat menetapkan diagnosa apakah ini benar diabetes atau tidak dan masuk ke tipe yang mana? Betul sekali Mbak Yuni. Seringkali kalau misalnya dari ucapan hanya testimoni orang ke orang, belum tentu saja dia menderita seperti orang yang menceritakan tersebut. Ya, maka perlu ada pemeriksaan detail secara bertahap pada kondisi orang-orang tersebut ya. Yang sering terlewatkan adalah pada usia-usia muda sebelum terdiagnosa diabetes tipe 2 ada kondisi namanya prediabetes. Prediabetes ini biasanya tanpa gejala bahkan. Baru ketahuannya dari medical check up. Waduh, misalnya. Itu yang bahaya ya. Jadi justru malah yang nggak ada gejala bisa saja dia sudah masuk dalam tahapan prediabetes. Waduh. Nah pemeriksaannya itu mulai dari pemeriksaan fisik ya, tekanan darah, lingkar badan, mulai dari lingkar perut, lingkar pinggang, kemudian baru lanjut ke berat badan, tinggi badan untuk mengetahui indeks massa tubuhnya. Setelah itu baru tahapan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium. Nah baru dari laboratorium itu biasanya dokter bisa mendeduksi apakah kondisinya sudah masuk ke tahapan pre-diabetes atau bahkan sudah masuk ke tahapan diabetes. Gitu. Baik. Jadi memang ada tahapan juga ya dok ya untuk menegakkan diagnosa sampai menuju dengan ini diagnosanya diabetes atau bukan. Nah dokter, ini pengalaman ya dok. Ada teman saya nih dok hamil. Nah tadinya tuh dia nggak diabetes, tiba-tiba pas hamil kan ada pemeriksaan rutin, ternyata gulanya tinggi. Nah sebenarnya kalau kayak gitu seperti apa dok? Memang sebenarnya dia itu sudah ada diabetes sebelumnya, atau memang hamil juga ada menyebabkan resiko untuk diabetes? Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi diabetes itu karena tadi tipenya ada banyak, dan faktornya itu sangat kompleks. Mulai dari struktural, yaitu sosial, lingkungan, fisikal, dan juga faktor di keluarga. Per individu di tiap keluarga tersebut juga bisa berbeda-beda. Semua itu terbentuk dengan kondisi yang diawali dari dalam lingkungan rahim. Jadi bahkan bayi yang ada dalam kandungan itu sudah bisa akan ada pengaruhnya di masa depan dia menjadi diabetes jika kondisi dalam rahim tersebut tidak optimal, baik kesehatannya. Berarti apa yang menunjang ibunya kan? Yang mengandung tersebut. Nah diabetes pada ibu hamil itu juga dibagi berdasarkan usia kehamilan. Di trimester berapa dia dicek gula darahnya itu tinggi. Kalau di bawah dari 12-20 minggu berarti kan masih trimester awal. Sedangkan pada kondisi tersebut sebenarnya janin belum terbentuk dengan sempurna. Begitu juga dengan ari-ari plasenta ya. Sehingga proses yang disebutkan dengan diabetes pada kehamilan sebenarnya belum cukup banyak prosesnya di situ. Akibatnya kalau dia terdeteksi di awal-awal kehamilan, kemungkinan memang sudah ada diabetes sejak sebelum dia hamil, tapi tidak terdeteksi. Yang tadi kita bilang ada proses tahapan prediabetes. Baru nanti diperparah karena dia mendapatkan beban suplai untuk dua nyawa ya, ibu dan janin. Terjadilah gambaran kadar gulanya yang tinggi. Tetapi kalau dia terdeteksi gulanya itu tinggi di atas usia 12-20 minggu kehamilan, kemungkinan itu adalah diabetes gestasional. Nah, kalau diabetes gestasional, bila sudah selesai proses kehamilannya, jadi sudah lahiran, sudah masa postpartum, ya masa nifas, gulanya akan kembali normal. Tetapi itu juga harus dalam pantauan karena di dalam beberapa dekade kehidupannya, kemungkinan dia akan terbentuk menjadi diabetes ada. Gitu.
Berarti memang fungsinya pemeriksaan itu sangat penting ya dok ya. Betul. Apalagi untuk ibu hamil karena nggak hanya bagi dirinya tapi untuk masa depan si bayinya juga ya dokter ya. Betul sekali. Jadi kalau dibilang di Indonesia kan ada istilahnya ngidam. Ya, ibu hamil ngidam. Ya. Kalau nggak diturutin nanti ngiler. bahaya dan anaknya terkena. Nah, ngidam di sini kadang juga suka diaji mumpungi oleh ibu-ibu. Ya, betul. Bukan saya ya, Dok. Mau apa misalnya es kepal Milo ya, atau minuman boba lainnya. Ya, boleh-boleh saja asalkan dia tidak selalu dalam frekuensi yang terlalu sering ya. Karena minuman-minuman tadi tinggi akan kadar gulanya. Jadi kalau sang ibu dalam keadaan mengandung tidak memperhatikan nutrisinya yang seimbang bisa berdampak terhadap janinnya. Gitu. Oke, baik. Menarik ya dok ini ya, karena tadi dokter menyebutkan bahkan ada pula yang ternyata terdiagnosa diabetes tapi tidak ada gejala ya dok. Nah sebaiknya kalau kayak gitu berarti pentingnya medical check up salah satunya itu mungkin ya dok ya. Karena untuk mengetahui sejak dini ya dok. Iya betul. Nah dok saya juga pernah dengar nih katanya kalau diabetes itu baik bagi anak muda yang ternyata sekarang nggak hanya orang dewasa ya dok. Maksudnya nggak hanya yang sudah berusia matang tapi juga anak muda sangat rentan terkena. Nah katanya diabetes ini memang salah satu penyakit yang paling mematikan dok, karena dia bisa mengundang penyakit-penyakit lainnya, betul nggak sih dok? Betul Mbak Yuni, jadi ini jurnal terbaru di 2024 pada bulan Maret ya, diterbitkan itu di luar, jurnalnya namanya Nature, bahwa diabetes itu menempati peringkat ketiga tertinggi sebagai penyebab kematian usia anak-anak dan dewasa muda. Ketiga tertinggi loh. Iya, ketiga tertinggi. Sedangkan kadang orang menganggapnya sebagai oh ya diabetes begitu saja. Tapi giliran kita dihadapkan dengan penyakit yang kayak seperti waktu pandemi kemarin, kita getol sekali mencegahnya, beli ini beli itu untuk pencegahan. Tapi sedangkan untuk diabetes terlalu dianggap sepele. Iya betul. Baik dok. Nah dokter, untuk screening sendiri dok, misalnya nih ada sahabat permata nih di sana yang ternyata wah kayaknya gejalanya sama nih gitu kan, atau merasa wah kayaknya saya penggemar minuman-minuman manis nih kan, dan setiap hari deh sehari tuh kopi manis misalnya 2-3 kali gitu, apalagi kan sekarang banyak minuman-minuman yang mudah sekali kita dapatkan ya dok ya, minuman manis yang mudah sekali kita dapatkan itu yang diminum secara rutin. Nah gimana caranya sahabat permata supaya mengetahui lah dok secara simpel nih datang ke rumah sakit apa yang mereka harus periksakan supaya tahu nih saya aman atau saya masuk kategori sudah pradiabetes atau malah sudah terdiagnosa diabetes dok. Ya terima kasih Mbak Yuni. Jadi kalau bisa di usia masuk di atas 15 tahun ya, di atas 15 tahun itu lebih waspada terhadap adanya perubahan dari berat badan dan tinggi badan. Dan kita ada indikatornya itu dengan indeks massa tubuh. Ya. Itu nanti dinilai oleh dokter apakah kondisi tersebut butuh pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya selain dari pemeriksaan fisik yang indikator indeks massa tubuh tadi akan ditambah dengan pemeriksaan lingkar-lingkar. Lingkar lengan, lingkar perut, lingkar pinggang ya. Kalau dari itu semua digabungkan dengan faktor keluarga, misalnya punya keturunan, ayahnya, ibunya, kakek atau nenek dari ayah dan ibunya, itu terdiagnosa dengan diabetes, maka perlu ada intervensi lebih lanjut dengan pembuktian pemeriksaan laboratorium. Yang tadi saya bilang, untuk mendeteksi apakah sudah masuk dalam kategori prediabetes. Kalau bisa ketahuan lebih cepat, maka kita bisa menunda, mendelay kejadian dia masuk dalam kategori diagnosa diabetes tipe 2. Nah, kalau dalam kondisi prediabetes bisa dimulai dengan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup mulai dari kebiasaan makannya dan kebiasaan aktivitas fisik. Biasanya dokter akan menyarankan ada penurunan berat badan atau kadar makanannya yang dimodifikasi, kolaborasi antara dokter penyakit dalam atau dokter anak ya dengan ahli gizi, dokter gizi gitu. Baik dok. Nah dokter, pertanyaan terakhir nih dok, setelah si pasien ini
misalnya terdiagnosa diabetes. Terapi apa sih dok yang diberikan biasanya oleh dokter-dokter spesialis dan apakah diabetes ini sebenarnya bisa disembuhkan? Ya. Nah, untuk kategorinya ini kita udah ada panduannya dari Persatuan Ahli Endokrin di Indonesia dengan panduan laboratorium. Jadi bukan ngecek gula yang di ujung jari lagi acara Car Free Day gitu ya, sesaat tidak ada persiapannya, itu kurang akurat. Jadi ada persiapannya, yang paling utama adalah kondisi puasa. Dalam kategori puasanya 8-10 jam sebelum dilakukan pemeriksaan darah. Dan diambil darahnya di pembuluh darah yang besar, bukan di ujung jari. Kemudian nanti akan dibantu dengan pemeriksaan lanjutan gula darah 2 jam setelah makan. 2 jam PPT dok? Betul. Setelah itu biasanya dokter akan mengkategorikan ini masuk dalam kondisi yang obatnya perlu tahapan yang mana. Ada lagi pemeriksaan yang lebih lanjut adalah HbA1c. Nah, HbA1c itu yang lebih sahih untuk menentukan sudah mulai diberikan terapi obat kombinasi 1 atau 2 atau 3, bahkan harus sudah memberikan insulin atau tidak. Karena di Indonesia ini regulasi pembelian obatnya itu belum baik, sehingga obat-obatan tadi masih bisa dibeli bebas, sayang sekali. Sedangkan efek sampingnya begitu besar. Kalau dosisnya terlalu tinggi bisa menyebabkan koma, tidak sadarkan diri. Jadi harus dengan panduan dokter. Baik-baik. Dan bisa disembuhkan sebenarnya dok ya? Kategori sembuh atau tidak dipakai dalam diabetes. Yang ada adalah terkontrol atau tidak terkontrol. Jadi orang diabetes yang terkontrol kelihatannya sehat-sehat saja, seperti tidak ada penyakit. Gitu. Baik-baik. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ini ilmunya sangat bermanfaat ya, karena memang ternyata selain faktor lingkungan, faktor keturunan, lifestyle juga sangat penting ya dok. Betul. Ya. Maksudnya sangat menentukan apalagi ini untuk yang usia muda ya dok ya, karena kita tahu kan kehidupan sekarang para remaja, pra remaja usia 15 tahun itu kan dok, udah mulai yang namanya nongkrong-nongkrong, makanan dan sebagainya ya dok. Aksesnya mudah ya. Iya banget dok, makanya investasi terbaik itu sebenarnya ada dalam diri kita semua ya dokter ya. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Nah tadi dokter udah sampaikan yang paling baik adalah memeriksakan diri memang ke layanan kesehatan atau ke dokter yang memang profesional di bidangnya ya dok ya. Karena dengan seperti itu maka nanti terdiagnosa dengan baik nih, dan itu juga akan menentukan obat apa yang harusnya diberikan ya dokter ya gitu. Dan jangan lupa sahabat Permata, periksakan diri Anda dengan medical check up di Rumah Sakit Permata Jonggol. Dok, kalau misalnya ada sahabat Permata nih dok yang ingin konsultasi lebih lanjut dok, misalnya terkait selain juga dengan diabetes dan teman-temannya yang lainnya, dokter ada setiap hari apa dok di Permata? Kalau saya setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 sampai pukul 18 maaf. Dan hari Sabtu pukul 8 sampai 12. Untuk hari Minggu saya ada, tapi minggu kedua dan minggu ketiga saja. Oh, hari Minggu pun ada dokter. Nah, jadi kalau misalnya yang kerja ya dok ya, yang kerja aktif misalnya, tapi masih aware dengan kesehatan ya dok, masih pengen tahu nih kan, jangan lupa tadi tuh investasi jangka panjang dimulai dari diri sendiri. Jadi segera berobat atau kontrol ke Rumah Sakit Permata Jonggol. Begitu, terima kasih banyak dokter Astri, sehat selalu dokter. Ditunggu nanti informasi-informasi selanjutnya ya dok ya. Terima kasih juga sahabat Permata, jangan lupa follow IG Rumah Sakit Permata Jonggol dan ikuti terus kegiatan dari edukasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Permata Jonggol. Kita berjumpa lagi untuk podcast selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.